Halo semuanya, sawadee-krap, selamat datang kembali di segmen analisa dan selamat merayakan Idul Fitri untuk teman-teman yang merayakan Lebaran baik di Indonesia, Malaysia, terus juga Thailand, Singapura dan juga Hong Kong serta negara lainnya. Oke, sembari menikmati liburan Lebaran kalian, kita akan update terkait dengan perkembangan terbaru kasus Tengmoida langsung dari Thailand. Ada banyak teman-teman yang sudah kirimkan video ini ke Instagramku di Anjas di Thailand. Ini adalah video yang dugaannya adalah ada beberapa pria ya, salah satunya kemungkinan besar adalah Lung Nit. Lung Nit adalah seorang nelayan yang sempat dituduh oleh pengacara T bahwa yang dilihatnya pada sekitar jam 10 malam di 24 Februari itu bukanlah balok kayu tapi adalah tubuh manusia dan dugaannya adalah mengarah ke Tengmonida. Ini ada videonya teman-teman, aku akan coba playkan, ini adalah intinya aku buat perbesar ya. Ini banyak dibahas di TikTok juga di Thailand dan aku lihat ada beberapa pria di sini. Satu, dua, tiga. Mungkin sekitar 3 pria dan ada yang membawa sesuatu hal. Apakah hal itu? Coba kita lihat bareng-bareng ya. Oke, ini ada berapa pria ya? Satu, ada dua aku lihat orangnya di sini dari gambar ini. Oke, ada dua. Ini kemungkinan besar adalah salah satunya. Apakah Lung Nit? Kayaknya beda, karena kalau physical appearance-nya nggak seperti Lung Nit. Kalau Lung Nit kan kita bisa ngeliat ya, karakteristik lebih tua. Dan ini ngebawa sesuatu hal begini, kemudian ditaruh ke teman sebelahnya. Nah, terus kan ada banyak narasi yang bilang bahwa Anjas, apakah itu jangan-jangan adalah Tengmonida? Karena memang lokasi jembatan Dam ini kan memang sangat dekat sekali. Ini CCTV yang adalah sumber yang sama pada saat Lung Nit itu di speedboat, bukan speedboatnya, di perahunya itu mendekati objek yang diduga adalah manusia dan juga Tengmonida. Ini adalah CCTV yang sama, angle-nya juga sama. Apakah ini adalah Tengmonida, Anjas? Menurut aku sih bukan ya. Kenapa? Karena pada saat aku melihat video ini ya, kalau aku lihat kan dari yang pertama datang itu ngangkat, itu sangat enteng sekali mengangkatnya. Itu kayak sejenis mungkin kayu atau sesuatu hal yang ringan dan tidak terlalu berhati-hati ngangkatnya kalau kita mengangkat manusia, apalagi itu adalah mayat. Jadi ini menurut aku adalah suatu hal yang sangat clear bahwa itu bukanlah Tengmonida. Plus juga kalau itu memang beneran adalah Tengmonida, ini akan menjadi salah satu hal bukti yang sangat kuat sekali. Aku juga nggak yakin ya, karena sumbernya kan juga mohon maaf ya, banyak sumber-sumber yang dari TikTok itu kan yang dibuatnya tidak sesuai dengan kenyataannya, ada hal-hal yang dipelintir-pelintir, which is ya oke lah, karena ini adalah salah satu efek pada saat viral. Terus juga aku melihat dari sini, Lung Nit kan juga sudah mengatakan bahwa dia memang sudah bilang bukan, nggak melihat sosok manusia, dan kalau dua orang tersebut bukan Lung Nit sih menurut aku, karena karakteristiknya sangat berbeda sekali. Logikanya juga sama, Lung Nit itu kan lagi di bawah kan posisinya, di di boat dia di bawah, dan di atas itu adalah dua orang, dan untuk menaiki ke atas itu juga butuh waktu yang cukup lama kan ya, dari bawah ke atas, walaupun terlihatnya dekat, tapi itu cukup jauh sih, karena kan nggak mungkin Lung Nitnya terbang dari bawah ke atas seperti itu. Oke, itu adalah klarifikasi yang menurut aku juga cukup lemah ya untuk mengenai video yang tersebar itu. Menurut aku itu bukanlah Tengmonida, apalagi juga itu di blur kan ya. Kenapa di blur juga sama di TikToknya? Ya biar bisa menimbulkan pro dan kontra. Oke, itu adalah yang pertama. Yang kedua adalah aku bahas update mengenai Sen Wisapat Manomairat. Jadi Sen ini beberapa hari terakhir ini terus muncul di media massa. Apalagi kayaknya aku melihat kecenderungan pada saat dia datang ya ke kantor kepolisian Nonthaburi itu sebagai ajangnya Sen untuk berbicara dengan media massa, karena memang sebagian besar masih banyak media di Thailand yang standby di kantor kepolisian Nonthaburi. Pada saat kemarin tanggal 2 ya, tanggal 1 atau tanggal 2 Mei, itu Sen datang kembali ke kantor kepolisian Nonthaburi dan dia juga menyampaikan begini, bahwa memohon masyarakat berhenti menghujat bahwa dia orang yang bohong tentang Tengmo buang air kecil. Dia kembali menegaskan, my gohok, pom my gohok, artinya saya itu nggak berbohong, ngapain sih saya bohong, memang beneran kok saya ceritakan malam hari itu di 24 Februari, Tengmo itu karena memang mau buang air kecil. Terus kenapa saya nggak melihat? Ya wajar aja kan, Tengmo lagi buang air kecil, itu adalah hal yang sangat
pribadi. Makanya saya tidak memfokuskan melihati dia dengan sesama karena dia mau buang air kecil. Terus dia juga membantah bahwa Teng Mo tuh mabuk pada malam itu, padahal dia mengatakan kalau Teng Mo itu mabuk, dia nggak mungkin berani berada di ujung speedboat untuk buang air kecil. Teng Mo malam itu tidaklah mabuk, tapi kan gini ya, apapun dikatakan oleh saksi, termasuk Sen juga, ya salah satu cara kita untuk berpikir kritis ya kita melihat dengan temuan-temuan alat bukti ya. Misalnya dengan 93 mg cairan yang ditemukan di mata Teng Mo Nida yang itu mengindikasikan bahwa Teng Mo dalam kondisi mabuk di bawah pengaruh alkohol cukup tinggi, itu kan juga bertentangan dengan keterangan dari Sen. Terus juga mengenai buang air kecil ini juga bahwa secara logika, secara profiling sudah sering kita bahas, kayaknya nggak mungkin seperti itu dengan baju yang one piece. Kemudian juga dengan ditemukan Teng Mo memakai baju jaket yang diikat. Kalau dia kencing dengan posisi seperti itu ya pasti akan ngompol. Bahkan pada saat Kunte ya, pengacara T, kemarin juga melakukan observasi dan juga demonstrasi di Pitbur Songkram, tempat Teng Mo Nida ditemukan dan juga area tenggelamnya Teng Mo di sana. Itu kan juga dia membawa sebuah boneka untuk menunjukkan bahwa saya aja sebagai seorang pria untuk kencing dengan kecepatan 9 knot itu sekitar 16 km per jam, saya takut. Apa kabar dengan wanita yang lebih ribet pada saat buang air kecil? Makanya secara logika itu nggak masuk akal dan didukung juga dengan temuan-temuan dari alat bukti yang merujuk ke sana. Kemudian juga si Sen itu kan kemarin juga melaporkan ada yang namanya kayak aktor ya, public figure di Thailand, artis gitulah, selebriti. Itu namanya adalah Kun Jin. Kun Jin itu suami dari Ning Panita. Jadi ceritanya seperti apa sih Anjas, kok si Sen itu begitu marah dengan si Kun Jin dan juga memutuskan untuk melaporkan dia ke kantor kepolisian Nonthaburi dengan pasalnya adalah pasal fitnah. Jadi cerita setelah aku cek, ini adalah pada saat fotonya si Gatik dan juga Sen ya, setelah pemaparan di 26 April lalu, kan ada foto dia senyum ya di mobil begitu. Dan kemudian dikomentarin lah sama Kun Jin dan juga Ning Panita ini. Intinya adalah tentang memberi komentar tentang karma, memberikan selamat, nyaman ya kalian, dan juga sindiran-sindiran. Dan si Sen juga merespon mereka pada saat memberikan sindiran-sindiran tersebut. Misalnya, nyaman sekali ya di mobil tersebut, enak jalan-jalan. Ya kalian bisa bebas dari hukuman di dunia, tapi hati-hati dengan hukuman karma begitu. Itu adalah hal-hal yang sebenarnya adalah minor ya, tapi aku juga bisa melihat bahwa kenapa Sen melaporkan mereka, yang sekarang sih baru si suaminya aja sih, si Jin ya, itu karena mungkin kumulatif dari banyaknya dia dihujat. Ya namanya juga manusia lah, mau sekuat setegar apapun kalau dihujatnya itu satu Thailand, 70 juta warga Thailand ditambah dengan Indonesia, Malaysia, Singapura, dan negara-negara lainnya, itu pasti bukan hal yang mudah ya untuk menghadapi ini semua. Oke, itu adalah update terbaru mengenai isu-isu ini. Tapi kalau aku lihat secara garis besar ya teman-teman, masyarakat di Thailand ada kecenderungan bahwa kasus dari Teng Mo Nida ini akan terus berlanjut. Dan kalau ada yang bilang bahwa kayaknya sudah selesai Anjas, bahwa penyidik Nonthaburi sudah menyimpulkan bahwa ini adalah karena kecelakaan dan juga kelalaian, tapi kita nggak bisa rely 100% pada data-data mereka, karena nanti di tanggal 9 Mei ya, itu Kun Acharya juga akan membuat bantahan secara akademik tentang apa yang dikatakan oleh penyidik Nonthaburi di 26 April lalu. Kita jangan anggap remeh Mr. Acharya. Kenapa? Karena kalian masih ingat, harusnya kan penyidik Nonthaburi itu menyimpulkan itu kalau nggak salah di 2 minggu sebelum tanggal 26 April, tapi diundur karena juga gara-gara Mr. Acharya yang memaparkan sesuatu hal secara akademik, makanya diundur karena agar bisa memperkuat statementnya penyidik Nonthaburi pada saat memaparkan penjelasan dan juga laporan ke kejaksaan di Thailand. Nah ini juga sama, jangan anggap remeh. Menurut aku apa yang disampaikan Mr. Acharya tanggal 9 Mei nanti itu adalah data-data ilmiah untuk membantah hal-hal yang pada saat disampaikan penyidik Nonthaburi. Well, I know mungkin kalian sudah pada kesel gitu, ayo dong di-clearkan, dijelaskan semuanya. Tapi ya teman-teman, kita harus sadar ya, kita harus ikuti proses hukum di setiap negara. Menurut aku hukum di Indonesia dan Thailand tuh ada banyak persamaan, ada banyak aturan-aturan yang mirip karena kita tinggalnya juga di ASEAN, kecuali kalau hukum dengan negara-negara barat ya mungkin sangat jauh berbeda. So alat-alat bukti adalah
poin utama yang menurut aku akan segera difokuskan Mr. Acharya beserta tim pada saat nanti di tanggal 9 Mei 2022. Oke, thank you very much for watching this video. Jangan lupa follow Instagramku di Anjas di Thailand. Kita nanti mau lebaran online di sana. Kita ngobrol-ngobrol santai aja. Dan juga please tinggalkan like serta komen video ini dan juga subscribe channel YouTube ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Selamat lebaran teman-teman dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan lebaran kali ini tidak ada drama di keluarga kalian. Kurangilah menyatakan basa-basi yang kemungkinan besar akan menyakiti teman-teman kalian. Kalian kan ketemuan itu setahun sekali atau bahkan beberapa tahun sekali. Jadi have fun aja lah, nggak usah membuat statement hal-hal yang membuat teman kalian itu nggak asik. Jadi pergunakanlah waktu kumpul yang tidak setiap tahun ini menjadi momen yang berkesan bagi hubungan, persahabatan, persaudaraan, ataupun juga pertemanan kalian ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Selamat lebaran, kapun kerap semuanya.